Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Journey to the Mysterious Island. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang menemukan sebuah pulau misterius yang tak ada di dalam peta. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama San yang dikejar oleh beberapa polisi karena telah melakukan suatu hal. Dia pun berusaha melarikan diri dari kejaran para polisi dengan melewati rumah orang. Langkahnya pun harus terhenti ketika terjatuh di sebuah kolam renang. Pada akhirnya, para polisi pun berhasil menangkapnya. Beberapa saat kemudian, datanglah ayah angkat dari San yang bernama Heng setelah dihubungi oleh pihak kepolisian. Seorang polisi menjelaskan bahwa San telah melakukan pembobolan instalasi satelit yang melanggar hukum. Heng lalu diperintah untuk mengawasi putranya sebab ia kali ini hanya mendapatkan peringatan. Apabila hal ini terjadi lagi, maka mereka akan memasukkannya ke penjara. Ketika pulang ke rumah, raut wajah San pun terlihat seperti tak menyukai ayah tirinya. Bahkan, dia mengatakan bahwa lebih baik dia berada di penjara daripada harus tinggal bersama dengan ayah tirinya. Elizabeth atau ibu dari San pun meminta maaf kepada suaminya atas sikap anaknya. Heng pun memakluminya sebab sebagian besar anak pasti tak menerima orang baru di keluarganya. Keesokan harinya, Heng mencoba mendekati San yang terlihat sedang sibuk memecahkan sesuatu. Heng lalu bertanya tentang apa yang dilakukannya. San pun menjawab bahwa dia sedang memecahkan sandi Morse dari kakeknya yang menghilang. Sandi itu ia dapatkan saat membobol satelit kemarin malam. Heng yang merupakan mantan decoding angkatan laut, ia pun berhasil memecahkan sandi Morse milik San yang memiliki arti pulau itu nyata. Seketika, raut wajah San pun langsung terkejut yang membuat Heng merasa bingung. San pun lalu mengambil ketiga buku peninggalan kakeknya yang menceritakan tentang pulau misterius yang tak ada di dalam peta. Ia lalu mengatakan bahwa buku-buku ini memiliki peta yang berbeda-beda yang membuatnya merasa bingung tentang peta mana yang asli. Heng lalu menyobek ketiga peta di buku itu dan menggabungnya menjadi satu. Seketika, terbentuklah sebuah peta misterius yang memiliki titik koordinat. Heng lalu mengecek ke sebuah globe tentang koordinat peta itu yang berada di tengah Samudra Pasifik. Dengan sangat senang, San pun langsung bergegas untuk pergi ke sana. Akan tetapi, Heng langsung menghentikannya sebab tak ada apa-apa di sana. Ia berpikiran mungkin saja pulau itu hanya cerita mitos. Seketika, raut wajah San pun langsung terlihat kecewa. Malam harinya, Heng menceritakan semua perilaku San kepada istrinya tentang dia yang berantusias untuk mencari kakeknya yang menghilang di pulau misterius. Elizabeth pun menyuruh Heng agar tak menganggap serius putranya, sebab San memang sudah seperti itu dari dulu. Namun, Heng merasa bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengambil hati anaknya. Ia pun memiliki rencana untuk membawa San ke tempat yang diinginkannya. Dengan begitu, San akan berpikir bahwa ayah tirinya menyayanginya. Keesokan paginya, Heng menemui San yang terlihat murung dengan membawa 2 tiket pesawat yang menuju ke Samudra Pasifik. Singkat cerita, setibanya di tempat tujuan, mereka pun mencari seorang nahkoda yang mau mengantarkan mereka ke tengah Samudra Pasifik.
Hampir semua orang pun menolak permintaan Sun sebab tempat yang ditujunya adalah kuburan bagi kapal-kapal yang berlayar ke sana. Tempat itu memiliki cuaca yang sangat buruk. Sun lalu menawarkan dana yang cukup besar, akan tetapi hampir semua nahkoda tak ada yang mau menerimanya. Namun, ada satu orang bernama Gabato yang mau menerima tawaran itu. Gabato pun lalu mengajak Sun agar mengikutinya. Mengira jika akan menaiki kapal, Gabato malah memperlihatkan helikopter tuanya yang membuat Hank merasa ragu. Gabato juga memperkenalkan putrinya yang bernama Kailani yang membuat Sun merasa jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Hank lalu menolak permintaan Gabato dan mengajak Sun untuk mencari kapal yang lainnya. Akan tetapi, Sun mendesak Hank agar menerima saja tawaran dari Gabato. Alasan Sun menerima tawaran dari Gabato bukan karena dia yang mau mengantarkannya, melainkan karena dia yang ingin lebih dekat dengan putri dari Gabato. Singkat cerita, mereka pun mulai berangkat ke tempat yang dituju oleh Sun. Di perjalanan, Sun mencoba berkenalan dengan Kailani, namun dia bersikap sangat cuek. Hal ini pun membuat Sun merasa semakin cinta untuk mendekati Kailani. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di tempat yang dituju oleh Sun. Di sana, terlihat cuaca yang sangat buruk dan ada angin puting beliung. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh nahkoda yang menolak Sun sebelumnya. Hank pun lalu menyuruh Gabato untuk berputar balik. Akan tetapi, Gabato pun mengatakan bahwa kendalinya mengalami trouble karena helikopternya yang sudah sangat tua. Pada akhirnya, mereka semua pun harus terjatuh setelah terkena pusaran angin puting beliung yang sangat besar. Saat tersadar, Sun dibangunkan oleh Hank dan melihat dirinya yang terdampar di tepi pantai. Mereka semua pun merasa panik sebab tak akan ada orang yang melewati tempat ini. Kalaupun ada, orang itu pasti tersesat dan akan terjebak juga di tempat ini. Hank lalu menyuruh mereka semua untuk mengumpulkan barang-barang yang masih berguna. Sementara itu, Sun mencoba menyusuri pantai dan menemukan sebuah goa yang terlihat sangat aneh. Dia pun lalu mengajak semua orang untuk masuk ke goa itu. Tak disangka, goa itu pun menuju ke dunia lain yang terlihat sangat indah. Sun pun lalu mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan pulau misterius yang menjadi mitos selama ribuan tahun. Ia juga merasa yakin bahwa kakeknya yang bernama Alexander pasti berada di tempat ini. Mereka semua lalu dikejutkan dengan kemunculan seekor gajah yang terlihat sangat kecil. Sun pun baru teringat bahwa dia pernah membaca buku tentang pulau ini yang menjelaskan bahwa hewan besar di dunia nyata akan menjadi kecil di dunia ini. Begitupun sebaliknya, hewan kecil di dunia nyata akan menjadi besar di dunia ini. Sun lalu mengajak mereka semua untuk menyusuri pulau ini dan mencari kakeknya. Ketika melewati sebuah bebatuan, Hank pun merasa terkejut sebab batu yang diinjaknya begitu lembek dan bisa pecah. Kailani pun menyadari bahwa batu yang mereka injak sebenarnya adalah telur dari hewan kadal yang berukuran raksasa. Sun lalu menyuruh mereka semua untuk berhati-hati sebab hewan kadal memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Sialnya, Gabato malah terjatuh ke dalam cangkang telur yang membuat kadal raksasa pun langsung mengejar mereka. Dengan sangat panik, mereka semua pun lalu melarikan diri dari sana dengan memasuki area hutan. Pelarian mereka pun harus terhenti setelah memasuki sebuah jalan buntu. Saat kadal itu akan menyerang mereka, sebuah jebakan kayu pun langsung menghantam kadal tersebut yang membuatnya langsung tumbang. Kini, mereka pun berhasil selamat dan bertanya-tanya tentang siapa yang menolong mereka. Dari suatu arah, muncullah seorang pria tua yang tak lain adalah kakek dari Sun.
Alexander pun mengapresiasi usaha Sun dalam menemukannya. Mereka pun lalu diajak oleh Alexander untuk menuju ke rumah yang dibangunnya. Saat tiba di sana, Alexander menjelaskan banyak hal di pulau ini. Sun lalu bertanya bagaimana kakeknya bisa mengirim sinyal kode kepadanya. Alexander pun menjelaskan bahwa dia memanfaatkan sinyal satelit yang muncul setiap 2 minggu sekali. Kailani lalu bertanya apakah sinyal satelitnya bisa digunakan untuk meminta bantuan. Alexander pun menjawab bahwa sinyal satelitnya baru bisa digunakan setiap 2 minggu sekali. Dengan kata lain, mereka harus tinggal di pulau ini untuk sementara waktu. Alexander lalu menyuruh mereka semua untuk beristirahat sebab besok dia akan mengajak mereka semua ke sebuah tempat yang sangat legendaris. Keesokan harinya, mereka pun memulai perjalanan dengan dipandu oleh Alexander. Saat tiba di tempat tujuan, betapa terkejutnya mereka setelah melihat sebuah kota kuno yang tak berpenghuni. Saat memasuki kota itu, Sun melihat sebuah tulisan kuno yang terukir di sebuah bangunan. Tulisan itu memiliki arti Atlantis. Kini, dia pun menyadari bahwa tempat legendaris yang dimaksud kakeknya adalah kota Atlantis yang tak pernah ditemukan oleh siapapun. Sun lalu bertanya kepada kakeknya bukankah kota Atlantis dirumorkan tenggelam di dasar laut. Alexander pun menjawab bahwa pulau ini memang dahulunya tenggelam di dasar laut. Namun, seiring berjalannya waktu, air laut pun mulai menyusut. Di sebuah tempat, Hank merasa aneh sebab air yang diminumnya terasa sangat asin. Ia pun berfirasat bahwa pulau ini akan kembali tenggelam sebab air laut yang mulai bermunculan di tempat ini. Alexander pun sependapat dengan ucapan dari Hank. Ia lalu menunjukkan sebuah kapal selam peninggalan Kapten Nemo yang merupakan penjelajah pertama di pulau ini. Menurut informasi, keberadaan kapal selam dari Kapten Nemo berada di dalam bukunya yang disembunyikan di sebuah goa. Kailani pun menawarkan dirinya untuk masuk ke goa itu sebab hanya dialah yang muat untuk masuk ke sana. Ketika sudah berada di dalam goa, Kailani menemukan tengkorak dari Kapten Nemo dan sebuah buku yang dicarinya. Saat dia mengambil buku itu, goa itu pun langsung runtuh. Beruntungnya, ia berhasil keluar dari sana lebih dulu. Mereka semua pun langsung bergegas ke sebuah tempat yang ditunjukkan oleh buku milik Kapten Nemo. Alexander pun berpikiran bahwa jalan keluar satu-satunya yaitu dengan menemukan kapal selam milik Kapten Nemo. Singkat waktu, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mereka pun dikejutkan dengan sebuah gunung berapi yang mengeluarkan emas. Kabato pun berambisi untuk mengambil emas itu agar Kailani bisa berkuliah. Akan tetapi, Hank langsung melarangnya sebab waktu mereka tak banyak. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, langkah mereka pun harus terhenti setelah melihat sebuah tebing yang sangat tinggi dan tak mungkin untuk naik ke sana dengan tangan kosong. Alexander pun memiliki ide untuk menunggangi seekor lebah raksasa yang ada di sana. Hank pun berpikir bahwa ini adalah ide yang sangat gila. Namun, karena tak ada pilihan lain, mereka semua pun terpaksa menaiki lebah itu. Di udara, mereka pun melihat pemandangan pulau itu yang sangat indah layaknya sebuah surga. Tak lama kemudian, ancaman baru pun mulai muncul. Mereka semua harus menghindari sebuah serangan dari burung pemangsa serangga. Burung itu berniat memangsa lebah yang mereka naiki. Mereka semua pun lalu mencoba melarikan diri sebisa mungkin. Hank bersama Kabato dan juga Alexander pun berhasil melarikan diri dari seekor burung yang memangsa mereka. Kini,
tersisa Sun bersama Kailani yang masih berjuang. Pada akhirnya, Sun pun berhasil menghindari serangan dari seekor burung yang ingin memangsanya. Namun, dia juga harus mengalami kecelakaan yang membuat kakinya tergelincir. Malam harinya, Hank mencoba mengobati kaki dari Sun yang terlihat sangat khawatir kepadanya. Sun pun seketika merasa terharu dan merasa bersalah karena selalu bersikap kurang baik kepada ayah dirinya. Keesokan paginya, mereka pun dikejutkan dengan air laut yang sudah menggenangi pulau itu lebih cepat. Di lain sisi, Kailani merasa panik sebab ayahnya tiba-tiba menghilang. Alexander pun berfirasat bahwa ayah dari Kailani pasti pergi ke Gunung Emas yang mereka lihat kemarin. Alexander lalu membagi tugas agar Sun bersama Hank pergi lebih dulu ke tempat dari kapal selam, sedangkan dia bersama Kailani akan mencari Gabato. Benar saja, Gabato sudah berada di dekat Gunung Emas dan menemukan bongkahan emas yang cukup kecil. Singkat cerita, setibanya Sun bersama Hank di tempat tujuan, ia pun tak melihat kapal selam dari Kapten Nemo di sana. Hank pun berfirasat bahwa kapal itu pasti berada di dalam air, sebab permukaan air yang semakin tinggi membuat kapal itu menjadi tenggelam. Sementara itu, saat Gabato menggali bongkahan emas kecil yang ditemukannya, ia pun merasa terkejut sebab bongkahan emas itu berukuran sangat besar. Dari suatu arah, datanglah Kailani yang mengajak ayahnya untuk segera pergi. Kailani juga mengatakan bahwa harta berharga yang dia miliki adalah ayahnya. Kembali ke Sun, dia pun menyelam bersama Hank dan menemukan kapal selam yang dicarinya. Dengan bergegas, mereka pun berniat untuk masuk ke sana. Ketika akan masuk ke dalam kapal selam, terdapat belut listrik raksasa yang akan menyerang mereka. Beruntungnya, mereka berhasil masuk lebih dulu. Di dalam kapal, ketika Hank bersama Sun mencoba menghidupkan kapal itu, mesin di kapal itu pun seakan tak memiliki daya yang cukup. Saat Hank mengeceknya, ternyata baterai yang menjadi sumber daya dari kapal itu telah habis. Ia pun lalu memiliki ide gila untuk mengisi aliran listrik di kapal itu dengan belut listrik raksasa yang ada di luar kapal. Ketika akan menjalankan rencananya, Sun menyuruh Hank untuk berhati-hati yang membuat Hank merasa terharu sebab ini pertama kalinya Sun peduli dengannya. Dengan penuh keyakinan, Hank pun berhasil memburu belut listrik dan menghidupkan kapal selam yang akan dinaikinya. Sementara itu, di area permukaan, diperlihatkan Alexander bersama yang lainnya yang merasa panik sebab keadaan pulau itu yang akan hancur. Mereka bertiga pun lalu melompat ke dalam air dan diselamatkan oleh Sun bersama Hank. Mereka semua lalu bersorak bahagia sebab mereka bisa berkumpul kembali. Kini, tujuan mereka pun adalah kembali pulang. Enam bulan kemudian, diperlihatkan Kailani yang kini sudah mewujudkan impiannya untuk berkuliah. Biaya kuliah itu didapatkan Gabato yang membuka jasa wisata bawah laut dengan kapal selam milik Kapten Nemo. Di samping itu, Sun juga resmi berpacaran dengan Kailani yang sangat dia cintai. Di hari ulang tahunnya, Sun mendapatkan kado spesial dari kakeknya yang menunjukkan peta penjelajahan bulan. Kini, dia pun bersama yang lainnya sudah siap untuk memulai petualangan baru. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.